Kakak senior, kakak kedua, Luo Zeng membungkuk kepada mereka berdua. Jing Wuhuan buru-buru menjawab, kakak Luo Zeng, jangan datang ke sini tanpa masalah. Yu Shenfeng dan Luo Zeng tidak memiliki perasaan lahir sedikitpun. Dia datang dan melihat Luo Zeng dengan hati-hati, dan bahkan menjulurkan kepalanya untuk mencium baunya. Saudaraku, berapa hari kamu di sisi lain? Berapa hari? Pertanyaan ini membuat Luo Zeng bingung. Meskipun dia telah memasuki 33 hari, dia belum mengintegrasikan token pihak lain, dan level token pihak lain yang dibawanya tidak tinggi. Tepatnya, dia berada di alam abadi. Aku, 20 surga. Meskipun aku tidak mendapatkan token dari sisi lain, alasan utamanya adalah pagoda langit dan bumi Xuan Huang rusak, Yu Shenfeng kata mandiri, tapi aku telah mengintegrasikan 19 surga. Sepotong baju besi suci dari langit. Saat dia mengatakan itu, dia langsung mengorbankan token dari pantai seberang. Token dari sisi lain yang bersinar dengan cahaya biru muncul di tubuh Yu Shenfeng. Aura yang dikeluarkan oleh baju besi suci ini sangat unik, dan sepertinya ada semacam kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Token misterius dari sisi lain, Luo Zeng membuat penilaian sekilas. Ya, Yu Shenfeng berkata dengan percaya diri, apakah kamu ingin mencoba? Bahkan jika kamu memiliki kekuatan tak terbatas, kamu mungkin tidak dapat menjatuhkanku. Shenfeng, Zeng Er baru saja kembali. Jadi jangan kasar. Gu Bei sedikit terdiam. Meskipun bakat magang ini adalah yang terbaik, dia selalu sedikit kurang perhatian. Jing Wuhuan juga memandang Yu Shenfeng seperti orang idiot. Tapi karakter Yu Shenfeng seperti ini, dia berencana untuk bertempur setelah Luo Zeng kembali suatu hari nanti. Meskipun Luo Zeng menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Yu Shenfeng tidak melepaskan ide dari ide ini. Jika kakak kedua bersikeras meminta nasihat, adik laki-laki tidak akan berani menolak. Luo Zeng tersenyum. Adik laki-laki, baju besi sucinya sangat aneh. Jika terjebak, bahkan saudara laki-laki Tianming tidak dapat melepaskannya, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak akan membantu mengingatkan Jing Wuhuan di sebelahnya. Jing Wuhuan tahu bahwa Yu Shenfeng tidak bisa menjadi lawan Luo Zeng, tetapi dia tidak ingin Luo Zeng dipermalukan oleh baju besi suci itu. Tapi Yu Shenfeng di sebelahnya siap untuk bergerak, adik laki-laki. Hati-hati. Seberkas cahaya digariskan di permukaan baju besi suci, dan saat Yu Shenfeng melakukan tendangan voli dengan kedua tangan, dua ruang biru setengah lingkaran bergerak menuju Luo Zeng. Bao klip berakhir. Token dari sisi lain di pagoda Tiandi Xuan Huang semuanya dipilih dengan cermat oleh lelaki tua di langit. Hampir setiap level memiliki token unik dari sisi lain. Armor suci adalah salah satunya. Jika Anda terikat oleh warna biru ini ruang, Anda akan jatuh ke dalam lingkaran konstan dalam prosesnya. Belum ada yang membebaskan diri selama proses pelatihan orang kuat di sisi lain, bahkan Hua Tianming. Tapi Luo Zeng sekarang dapat menggunakan kekuatan asal darah sesuka hati. Dua ruang setengah lingkaran baru saja muncul, dan Luo Zeng telah menganalisis kemampuan seperti apa kekuatan ruang yang dia gunakan, dan pada saat yang sama dia memiliki juga menganalisis cara untuk menghadapinya. Tanda tanya tanda seru. Ruang setengah lingkaran ditutup, dan Luo Zeng terkunci rapat di dalamnya. Metode apa yang akan digunakan saudara muda untuk membebaskan diri? Yu Shenfeng cukup bangga. Luo Zeng mengulurkan satu jari, dan ada lapisan spiral kekuatan transparan dari ujung jarinya. Ketika ujung jarinya ditarik ke ruang setengah lingkaran itu seperti selembar kertas, yang langsung dipotong oleh jari-jarinya. Ruang misterius ini semudah merobek tule untuk Luo Zeng. Yu Shenfeng terdiam. Meskipun dia berharap Luo Zeng dapat memecahkan kekuatan armor suci, itu akan sedikit sulit, yang terlalu. Bagaimana dia bisa tahu? Belum lagi hanya 19 langit dari sisi lain, bahkan jika itu adalah dewa kekacauan kuno, kekuatan guru sekte Tongtian masih mudah dipecahkan oleh Luo Zeng. Saat ini, Hua Tianming, yang berdiri tidak jauh, melangkah maju. Ketika mata Hua Tianming bertemu, dia menangkupkan tangannya dan menangkupkan tinjunya, kakak Luo Zeng. Kakak Tianming. Luo Zeng membalas hormat. Keduanya jenius yang keluar dari Great Expansion Cosmos, dan mereka telah mengalami bencana dan perubahan bersama. Nasib seperti itu sangat berharga. Ketika Hua Tianming mendapatkan pedang kesepian, Li Luosui pernah memberikan evaluasi seperti itu. Dia memiliki posisi di antara yang terkuat dalam kekacauan, bahkan jika dia menghadapi penguasa tentara, tetapi pada saat itu, Hua Tianming sedang memikirkan Luo Zeng, dibandingkan dengan Luo Zeng. Bahkan Gu Bei dan Luo Xiao tidak terlalu percaya pada Luo Zeng. Lagi pula, 33 hari di sisi lain terlalu sulit. Menurut Yuan Chengdao dan Li Luosui,
alam abadi tidak lagi dapat diakses oleh Ibu Dunia, dan Hua Tianming harus menjadi dewa kehancuran orang pertama setelah periode. Tanda seru. Siapa yang mengira bahwa kembalinya Luo Zeng akan kembali dengan dunia dalam waktu dekat? Kakak Luo Zeng, bagaimana kamu menemukan pemakaman Guiksu? Hua Tianming mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Gu Bei, Luo Xiao, dan Li Luo Sui juga memandang Luo Zeng bersama. Kamu tidak tahu. Sekarang Luo Zeng tidak bisa mengetahuinya. Aku pernah meminta seseorang untuk membawa Zidi ke pagoda Tian di Xuanhuang, dan itu harus dibawa oleh seseorang di pemakaman Guiksu. Aku merasakan arahnya Zidi ini Anda dapat menemukannya. Anda sepertinya tidak tahu. Luo Zeng mengatakan ini, Gu Bei, Jiu Sheng, Hua Tianming dan yang lainnya semua memandang Luo Xiao. Luo Xiao tiba-tiba menyadari, kupu-kupu itu ternyata membimbingmu. Pada saat ini, satu-satunya pedang di belakang Hua Tianming bersenandung. Taisang Laojun, Du Zhen, He Yun, Zhenxing, Xuan keempat murid muncul satu persatu. Senior Du Zhen. Ketika Luo Zeng melihat mata Du Zhen menyala lagi, dia mengalihkan pandangannya ke lelaki tua di sebelahnya, segera menebak identitas orang ini, membungkuk lagi dan memberi hormat, Junior Luo Zeng, lihat senior Taisang Laojun. Ahem Taisang Laojun terbatuk, dan kemudian menjelaskan, Zidi itu dibawa oleh ayahmu Luo Xiao, aku memberitahunya. Luo Xiao diam-diam memutar matanya, kali ini orang tua itu menghargai kata-katanya seperti emas, dan hanya mengatakan bahwa dia berharap untuk dirinya sendiri siapa yang tahu kupu-kupu ini memiliki fungsi seperti itu, dan dapat memanggil putranya kembali. Jadi, kalian saling kenal. Hua Tianming bertanya dengan heran. Luo Zeng tersenyum sedikit, ini bukan hanya kenalan, harus dikatakan bahwa semua yang telah saya lakukan dari Dayan Ziyu hingga sekarang terkait dengan senior Taisang Laojun. Bagaimana menurutmu? Gu Bei bertanya-tanya. Taisang Laojun adalah pemilik pemakaman Guiksu dan pemilik pagoda Xuanhuang, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan domain dewa. Metode pemurnian artefak yang diberikan master kepadaku tidak diperoleh secara kebetulan, tetapi diberikan oleh senior Taisang Laojun, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Gu Bei mengangkat alisnya, seolah dia tidak percaya. Hubungan itu melibatkan seluruh dunia yang kacau, dan bahkan dunia yang lebih besar. Aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikannya untuk sementara waktu, kata Luo Zeng. Pada saat ini, Hua Tianming tiba-tiba merasakan sedikit getaran dari pedang tunggal. Getaran semacam ini sangat halus. Lagi pula, itu menyiratkan ritme tertentu. Hua Tianming tidak tahu alasannya, tetapi ketika dia sedikit bingung, dia berkata, ini. Ada gerakan di ujung lain, Luo Zeng, ada berita dari putramu Luo Nian. Nian Er ada di ujung lain dari pedang tunggal. Di mana itu? Li Luo, yang mendengarkan tidak jauh air, Ling Su segera bereaksi. Du Zhen pernah memberitahu Luo Zeng bagaimana mereka berkomunikasi dengan Luo Nian. Sekarang setelah Taisang Laojun berkata, Luo Zeng secara alami sangat khawatir, dan dia membuat gerakan diam ke arah Li Luo Sui dan Ling Su. Semua orang diam, tetapi ada banyak hal aneh di hati mereka. Bagaimana Luo Nian bisa berkomunikasi dengan mereka melalui pedang ini? Atau apakah Luo Nian terjebak dalam pedang? Setelah Hua Tianming membawa token dari pantai seberang, dia juga bisa merasakan kekuatan getaran, tetapi apa yang diungkapkan oleh getaran yang terputus-putus itu? Setelah gemetar untuk waktu yang lama, Taisang Laojun berkata dengan aneh, dia bilang dia menemukan pilar suci lain, dan dia bisa menghubungkan garis Gujian ke sana artinya Gujian bisa menjadi lebih kuat. Luo Zeng bertanya, iya, Taisang Laojun mengangguk, termasuk kemampuan Gujian juga dapat diubah. Mata Hua Tianming berkilat aneh, senior, maksudmu Luo Nian dapat memodifikasi Gujian, token dari pihak lain. Kemampuan. Taisang Laojun berkata dengan senyum tipis, Luo Nian ada di pilar suci, tidak hanya dapat memodifikasi kemampuan Gujian, tetapi juga token lain dari sisi lain dapat dimodifikasi, tetapi dia kebetulan menemukan Gujian. Begitu, Hua Tianming terkejut. Sebelumnya, Hua Tianming telah memperhatikan bahwa kemampuan Gujian telah berubah, tetapi Hua Tianming tidak dapat menebak alasannya, lagi pula, pemahaman Hua Tianming tentang token pihak lain hanya pada level pihak lain, dan dia tidak pernah berpikir tentang dunia di luar kekacauan. Tanpa diduga, pedang soliternya ada hubungannya dengan Luo Nian, modifikasi Luo Nian yang membuat pedang soliter itu begitu kuat. Luo Xiao, Gu Bei, dan Jiu Sheng juga cukup terkejut. Token dari sisi lain, sumber kekuatan di dunia yang kacau. Bisakah cucu Luo Xiao memodifikasinya secara langsung? Kemampuan apa ini?
Bibi Hanjiu memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Pria kecil yang membuat masalah di rumah abadi saat itu sekarang menjadi kekuatan supernatural. Benang apa? Pilar suci apa? Zheng Er, biarkan dia keluar dari pedang ini. Li Luosui tidak senang. Dia juga tahu pentingnya token dari sisi lain, dan kemampuan Luonian bertentangan dengan langit. Tapi Luo Zheng membiarkan cucunya mengambil risiko di luar sendirian. Li Luosui sama sekali tidak bisa menerimanya. Ibu, Luonian tidak dalam pedang kesepian, kondisinya saat ini berbeda dari yang kamu pahami, Luo Zheng membujuk. Apa bedanya? Li Luosui melewati Luo Zheng, dan berkata langsung di depan Gujian, Nian Er, bisakah kamu mendengar nenek? Kembalilah padaku. Nenek Luonian di atas pilar suci. Itu juga ekspresi yang tidak terduga. Dia merangkak cukup jauh di sepanjang rantai itu, dan akhirnya tiba di halaman gantung misterius. Tetapi setelah naik ke halaman, Luonian menyadari bahwa halaman itu terikat erat oleh rantai besar ini, dan tidak ada cara untuk menemukan celah untuk memasukinya. Mencari di halaman tidak menemukan apa-apa, tetapi Luonian tidak memiliki ide untuk kembali dengan cara yang sama. Dia memanjat rantai dari sudut lain halaman dan berhasil mencapai pilar suci lainnya. Pilar suci pertama terhubung dengan berbagai garis. Ke dunia yang kacau, tetapi pilar suci ini terbuka, tanpa ada cahaya yang menyebar, termasuk posisi 10 benda suci teratas di atas pilar suci. Luonian juga tahu bahwa benda dari Zu Suci bukanlah masalah kecil, bagaimana jika Gujian diubah menjadi benda dari Zu Suci. Lakukan hal-hal baik sampai akhir. Jadi Luonian naik kembali sepanjang rantai, kembali ke langkah ke-11 dari pilar suci gerbang roh ular, dan setelah menyentuh lampu penghubung, dia memberitahu Taisang Laojun pikirannya, dan berkata ditemukan sesuatu telah salah. Gujian sebenarnya ada di tangan Paman Tianming, dan ayah, nenek, dan kakeknya berkumpul di sampingnya. Sepertinya ayahku telah kembali ke Goddess Domain. Aku tidak ingin kembali, jawab Luonian sambil memainkan lampu. Setelah mendaki begitu tinggi dengan susah payah, dan sekarang bisa membantu Paman Tianming memperkuat Gujian, dia sama sekali tidak bisa menyerah. Taisang Laojun menyampaikan kata-kata Luonian kepada Li Luosui. Li Luosui mengangkat alis willow-nya, dan benar-benar berdebat dengan Luonian, hal-hal ini tidak cocok untuk kamu lakukan, Nian Er, kamu masih muda dan tidak tahu bahaya dunia. Kata-kata ini berhasil tidak meyakinkan Luonian, Luo. Nian sebaliknya, dia meninggalkan kalimat, Paman Takdir, aku akan membantumu memperkuat pedang ini. Kemudian dia menarik kotak hitam keluar dari pilar suci, dan hubungan antara kotak hitam dan pedang tunggal patah secara langsung. Napas di pedang tunggal Hua Tianming menghilang dengan cepat, tanpa reaksi energi apapun, itu tampak seperti sepotong besi biasa. Pedang tunggal ini Hua Tianming juga tercengang saat merasakan perubahan pada pedang tunggal. Dia memutus tautan Gujian, kata Taisang Laojun, jangan khawatir, Luonian akan membantumu mengubah kemampuan pedang ini, tunggu sebentar. Tidak bisa menghubunginya, Li Luosui bertanya. Ya, Taisang Laojun mengangguk. Bocah bau ini, Li Luosui berkata dengan marah, menoleh untuk menatap Luo Zheng, kamu tidak ingin membujuk seorang ayah. Aku akan memberitahu Xiaodi tentang ini, dan lihat bagaimana kamu menghadapinya. Menghadapi omelan ibu, Luo Zheng juga sakit kepala, Luonian tidak memberinya kesempatan untuk berkomunikasi sama sekali, bagaimana dia bisa membujuknya. Ibu, Nian Er bukan lagi anak-anak, dia akan menjaga dirinya sendiri, kata Luo Zheng, teman lama Jiuli masih menunggu untuk bertemu ibu di Gunung Li, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Li Luo Sui masih marah, dan setelah mendengar ini, dia berhenti sejenak dan bertanya, teman lama yang mana? Ini kakek ketiga Lilu dan kakek kedelapan Lifu, jawab Luo Zheng. Bawa kami ke sana dengan cepat. Yuan Chengdao keluar dari dalam Goddess Domain. Yuan Chengdao selalu setia kepada Jiuli, dan sekarang dia sangat ingin bertemu dengan teman lama Jiuli. Luo Zheng membangun gerbang luar angkasa, mengarah langsung ke Lisan, dan mengirim Li Luosui, Yuan Chengdao, dan Ling Su ke sana. Mata Lilu dan Lifu memerah saat melihat Li Luosui dan Ling Su. Betapa putus asanya mereka ketika Jiuli terbang ke Goddess Domain, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti, tetapi sayang 9 kepala suku telah kehilangan 7 dari mereka, dan sisa-sisa Jiuli tidak layak disebut, mood saat ini bisa dibayangkan tahu. Setelah sementara menempatkan ibunya dan yang lainnya di Lisan, Luo Zheng kembali ke puncak domain dewa, dan menceritakan konteks umum tentang apa yang dia temui setelah pergi ke dunia ibu. Mulai dari bergabung dengan Istana Daojian, lalu memasuki Istana Taitian, lalu memasuki Lisan, dan membawa Lisan untuk melarikan diri dari dunia induk. Setelah mendengar kata-kata Luo Zheng,
Luo Xiao tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi juga bertanya dengan heran, itu adalah untuk mengatakan, dunia ibu sebesar itu jatuh ke tangan dewa jahat di dunia tubuh internalmu. Ya, Luo Zeng mengangguk. Dengan cara ini, situasinya lebih serius dari yang dibayangkan wajah Gu Bei penuh kesungguhan. Pada saat ini, Taisang Laojun, yang diam di samping, tiba-tiba berkata kepada Luo Zeng, karena Raja Roh Ular berani mengambil langkah ini, dia harus sepenuhnya yakin, dan dewa jahat mungkin tidak dapat menangani seorang ibu, dunia. Luo Zeng adalah karena asal-usul darah, dia tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu sejak awal, dan tanah awalnya kecil, sehingga perahunya kecil dan mudah untuk diputar. Tapi dunia ibu berbeda. Setelah bertahun-tahun, ia telah tumbuh menjadi raksasa, dan bentuknya sendiri tidak nyaman untuk melawan kepala-kepala ini. Faktanya seperti yang diduga Taisang Laojun, ibu dunia saat ini sedang mengalami kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dunia ibu memiliki dekonstruksi yang sangat besar, secara alami akan menarik lebih banyak perhatian. Ketika kepala itu pertama kali muncul, dewa jahat telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan selain mengorbankan lebih banyak klon, dia juga mengerahkan semua kekuatan tempur di dunia induk. Cina Tengah. Gempa bumi telah berlangsung selama lebih dari setengah bulan, dan rumor yang mengerikan telah beredar di kalangan masyarakat. Ada kepala yang menakutkan di tanah, dan gempa bumi disebabkan oleh gigitan kepala itu. Kepala itu tingginya puluhan ribu kaki dan bisa menelan segalanya. Lari. Seseorang mencemooh di rumor seperti itu, Mother World di mana tempatnya? Langit runtuh dan ada seorang pria jangkung memegangnya. Istana Taitian sudah tidak ada lagi, klan Xiong dan klan Sennong dihancurkan, tidak ada kekuatan lain yang menginvasi Tiongkok Tengah, dan seluruh Tiongkok Tengah adalah tanah tanpa pemilik. Beberapa keluarga besar di Minghu sudah mulai bergerak lagi. Di tengah Senzu, orang-orang luar biasa adalah tempat di mana kekuatan super bisa muncul. Mungkinkah keluarga besar ini menggantikan Istana Taitian? Hari-hari ini, keluarga besar Minghu telah mengadakan beberapa kompetisi arena satu demi satu untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Para jenius tingkat sisi lain di klan sedang bertarung dengan kekuatan penuh. Pada hari ini, puluhan ribu orang berkumpul di tepi Danau Ming, dan ada dua pahlawan muda yang saling berkejaran seperti burung layang-layang di danau. Saat keduanya bersentuhan, terdengar suara berderak yang menghancurkan bumi, yang membuat seluruh Danau Ming bergetar. Pertempuran antara dua pahlawan muda ini berlangsung lama, dan salah satunya, surga ketiga dari alam Beyond Shore, jelas memiliki keuntungan besar. Di bawah tekanannya yang terus-menerus, kekuatan lawan secara bertahap melemah, dan kemenangan sudah di depan mata. Gaya pedang sejati Xianglong. Kalahkan aku. Surga ketiga dari alam pantai lain meraung. Kali ini gempa mulai lagi. Kali ini gempa sangat dahsyat, tanah tampak bergelombang, dan beberapa rumah roboh. Karena gempa bumi yang begitu sering, orang tidak menganggapnya serius, bahkan lebih memperhatikan pertempuran di danau. Tepat ketika malaikat rangkap tiga dari alam pantai lainnya melakukan gaya pedang yang sangat indah ini, permukaan air Danau Minghu tiba-tiba turun tajam, seolah-olah Danau Minghu telah bocor ke dasar, dan semua air di Danau Minghu, yang sebanding dengan lautan luas, larilah. Apakah ini disebabkan oleh gaya pedang anak keluarga Su? Ini hanya surga ketiga di sisi lain, jadi tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi dengan Danau Keming? Para penonton tidak tahu apa yang terjadi pada Danau Minghu. Keduanya yang terbang di atas danau juga tidak mengerti, dan mereka berhenti saat dihadapkan pada penglihatan seperti itu. Setelah air danau surut, semua orang melihat wajah besar di dasar danau, dengan mata, mulut, dan hidung yang hidup. Beberapa orang berpikir bahwa patung ini selalu ada di dasar Danau Minghu. Tetapi lebih banyak orang memikirkan rumor yang mengerikan itu. Dunia ibu ditelan oleh ribuan kepala, dan dunia ini cepat atau lambat akan ditelan. Wow, itu 500 kali kepala. Itu telah menggigit ke satu arah, seperti cacing di dalam apel, menggigit lubang panjang dan tipis di dunia induk, dan akhirnya menggigit Zhongzhenzu. Gempa bumi yang sering terjadi baru-baru ini di Cina Tengah disebabkan oleh kepala ini. Di mata kepala, makhluk hidup memiliki prioritas lebih tinggi daripada benda mati. Setelah tiba-tiba muncul dari dasar Danau Minghu, ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit tepi Danau Minghu. Retakan, tanda gigi besar muncul langsung di tepi Danau Minghu. Apakah itu dua pahlawan muda atau puluhan ribu penonton, mereka semua menghilang ke dalam mulut besar. Mirip dengan pemandangan di tepi Danau Minghu, hal itu terjadi hampir di mana-mana di dunia induk. Kepala ratusan kali lebih kecil masih kecil, dan raksasa puluhan ribu kali muncul di banyak negara bagian besar. Kepala raksasa ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh alam surga biasa.
Bahkan alam abadi hanya bisa melawan kepala yang ukurannya 1000 kali. Di tepi Danau Minghu, beberapa orang yang selamat dari bencana berlari dengan liar, berusaha menjauh dari 300 kali kepala. Salah satu dari mereka berkedut sebentar, wajahnya menjadi kabur, dan kemudian dia berubah menjadi dewa jahat. 6 ledakan fusi sejati. Dewa jahat tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, membentuk 6 bola energi dengan warna berbeda dari kepala, tangan, kaki, dan perutnya, lalu memindahkannya ke mulut kepala dalam sekejap. Ledakan. Sinar cahaya yang menakutkan mengalir langsung dari kepala topi Tianling, yang dapat dilihat dengan jelas di seluruh Tiongkok Tengah. Dalam sekejap, kepala itu menjadi bubuk. Ratusan negara bagian lagi. Di ranjang besar di tengah aula hitam, Xiuzu meringkuk di pelukan dewa jahat. Selama ini, temperamen dewa jahat menjadi aneh dan mudah tersinggung. Terkadang Xiuzu meragukan apakah orang di sebelah bantalnya benar-benar dewa jahat itu sendiri. Di belakang aula ini ada alun-alun besar. Ada puluhan ribu orang duduk bersila di alun-alun. Orang-orang ini adalah avatar dewa jahat. Dikatakan klon, tetapi mereka tidak berbeda dari tubuh utama, mereka semua memiliki kekuatan yang sama, aura yang sama, dan bahkan pikiran yang sama. Menghadapi kepala penyerang yang gila, dewa jahat dengan cepat menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Jika kepalanya tidak bisa dibersihkan, dunia ibu akan ditelan dalam waktu singkat. Tetapi tidak peduli apakah itu memobilisasi kekuatan dunia induk atau berkonsultasi dengan klan Wukong melalui kapal hitam, mereka gagal menemukan metode yang efektif. Beberapa hari yang lalu, kapal hitam itu menghubungi klan Wukong, dan pemimpin Tongtian datang ke dunia ini untuk memeriksanya. Dia hanya memberitahu dewa jahat bahwa dia akan menemukan jalan, dan kemudian kembali ke sisi lain saat kritis sekali. Orang lain selalu tidak bisa diandalkan dan hanya bisa mengandalkan Oun. Dengan sebuah ide, dia meminta puluhan ribu dewa jahat untuk menemukan jawabannya, jadi ada begitu banyak orang di alun-alun ini. Beberapa dari dewa jahat ini sedang berpikir dan belajar sendirian, sementara yang lain berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang dengan suara rendah. 6 ledakan fusi sejati yang digunakan oleh dewa jahat yang baru saja membunuh 300 kali kepala mereka di tepi Danau Ming berasal dari penelitian para dewa jahat ini. Tidak ada salahnya menghancurkan lawan terkuat dengan biaya terkecil, tetapi kepala terlalu banyak, dan cara saat ini masih jauh dari cukup. Hah! Dewa jahat yang berbaring di tempat tidur menghela nafas panjang. Xiuzu mengikat rambut hitamnya, dan menatap dewa jahat dengan mata jernih. Ada begitu banyak klon yang membantu sang suami menemukan jalan, mengapa sang suami harus terlalu khawatir? Temperamen dewa jahat memang telah banyak berubah akhir-akhir ini. Di masa lalu, dia hanya perlu menghancurkan dunia ibu, tetapi sekarang dia telah menguasai dunia ibu, dia harus berbalik dan menyelamatkan dunia ibu. Ini bukan keahliannya. Jika kepala-kepala ini datang dari satu arah, saya mungkin tidak takut pada mereka, tetapi mereka tersebar di seluruh kekacauan, ke segala arah, kemana-mana, dan tidak mungkin untuk menjaganya. Ini bukan masalah menemukan jalan, itu tidak mungkin kata dewa jahat itu. Xiuzu menutupi bahu terbukanya dengan satu tangan, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, apakah ada yang mengganggu kepala itu? Yi Liang, Xiuzu, menurutmu apa yang mereka benci? Dalam pikiran dewa jahat, siapapun yang melawannya harus dilenyapkan. Bahkan lawan yang tidak pernah memprovokasi dia akan berakhir seperti ini, apalagi yang berani memprovokasi dia. Menghadapi invasi kepala, dewa jahat telah mencari cara untuk membunuhnya. Apakah penting apa yang mereka benci? Sekarang adalah waktu yang sangat penting. Dunia ibu terlalu besar, bahkan jika dewa jahat memiliki puluhan ribu klon, dia tetap tidak bisa menjaga setiap sudut. Jika beberapa cara dapat digunakan untuk mengusir mereka dan memaksa mereka berkumpul di satu tempat, maka mereka dapat dengan mudah dibunuh. Melihat mata dewa jahat itu bersinar, Xiuzu berkata dengan ragu, aku tidak tahu apa yang mereka benci. Tapi mereka akan tahu, kata dewa jahat itu dengan percaya diri. Gagasan tentang dewa jahat bergerak sedikit. Ada kesadaran ekstra di benak 10.000 dewa jahat di kotak hitam besar, dan instruksi yang dikirimkan kepada mereka oleh badan utama adalah prioritas tertinggi. Ontologi mengatakan untuk mencari kelemahan dari kepala-kepala ini. Apa yang mereka benci? Uji masing-masing, dan kita pasti akan menemukannya. Kepala-kepala ini bodoh dan memiliki satu pola perilaku. Kamu bisa menggunakan pola perilaku mereka. Ini dewa jahat dan ontologi sama-sama pintar, selama ontologi memberi petunjuk, mereka akan menyebarkan pemikiran mereka dan mulai merumuskan strategi. Puluhan ribu orang sedang berdiskusi dengan penuh semangat, membuat alun-alun besar itu begitu berisik sehingga hampir tidak ada suara yang terdengar.
Ini sangat keras. Dasar idiot. Dewa jahat mengutuk keras. Dewa jahat lainnya tidak melawan, mereka dengan cepat tutup mulut dan mulai berkomunikasi dengan akal ilahi mereka. Meskipun puluhan ribu orang berpikir secara berbeda, mereka memiliki kemampuan eksekusi yang sangat kuat, dan mereka dengan cepat menyatukan beberapa rencana. Beberapa rencana ini akan dipilih untuk menemukan yang terbaik bertindak secara terpisah dan menguji karakteristik kepala. Dewa jahat awalnya mencari kepala di seluruh dunia ibu untuk membunuh mereka, tetapi sekarang mereka dengan cepat mengubah strategi mereka. Karena alasan terlemah, prefektur Tianwu paling banyak menarik perhatian. Tulhu dibersihkan di sini beberapa kali, tetapi tidak butuh waktu lama untuk diisi dengan tengkorak lagi. Tengkorak di sini adalah yang paling cocok untuk ditangkap dan diuji. Lusinan dewa jahat merasuki tubuh mereka di prefektur Tianwu pada saat yang sama, menangkap puluhan kepala beberapa kali ukurannya dalam waktu singkat, dan kemudian memulai ujian. Tes pertama, kekuatan supernatural dari api. Api yang mengamuk menyapu dan membungkus kepala di dalamnya. Api berlama-lama dan membakar, menghanguskan kepala hitam. Tetapi kepala itu masih membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan semua yang ada di depannya, dan bahkan sebagian dari nyala api itu ditelan oleh kepala itu. Api yang lebih kuat. Wow, ketika dewa jahat lainnya melepaskan kekuatan supernatural api yang ditingkatkan, kepala tidak tahan, retakan terbuka di kepala, dan akhirnya meledak langsung dari tengah, berubah menjadi berkeping-keping. Tujuan mereka bukan untuk membunuh kepala, tes pertama gagal. Ujian kedua, menjebak kepala dengan dinding es. Ketiga kalinya, menahannya dengan petir. Keempat, seni ketakutan. Kelima kalinya, pendudukan kesadaran. Kurang dari selama 1 jam, para dewa jahat telah menguji puluhan kekuatan magis. Tidak ada jiwa di kepala, dan tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan magis seperti jiwa. Selain itu, kekuatan magis lainnya tidak takut, dan kepala dibunuh setelah kekuatan-kekuatan magis tersebut meningkat. Tes ke-56 kelilingi kepala dengan dinding luar angkasa. Sebuah ruang persegi penuh menjebak kepala 10 kali lipat di dalamnya, dan kepala 10 kali lipat itu menghantam dinding luar angkasa sambil berteriak aneh. Tes ke-56 gagal, batalkan tembok ruang angkasa, dan bersiaplah untuk waktu berikutnya, seorang dewa jahat mengumumkan. Tunggu, dewa jahat lain menemukan petunjuk, jangan singkirkan dinding luar angkasa. Jangan buang waktu, kata dewa jahat sebelumnya. Lihat, kepalanya tidak menggigit dinding luar angkasa, sepertinya tidak bisa melihat, kata dewa jahat kedua. Begitu dia mengatakan ini, dewa jahat lainnya segera memusatkan perhatian mereka, dan segera mereka melihat beberapa masalah. Lepaskan 5 dinding luar angkasa lainnya, perintah dewa jahat itu. Om, 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 om. Setelah dinding ruang lainnya dilepas, kepala masih tidak merespon, dan masih membentur dinding ruang di depannya dengan kosong. Kepala tidak dapat merasakan kekuatan ruang dewa jahat membungkus dirinya dengan kekuatan ruang sambil berbicara, dan kemudian dia terbang langsung ke kepala. Bang, bang, bang. Kepala besar ini memukul dewa jahat kecil itu lagi dan lagi, tapi dia tidak pernah berencana untuk membuka mulutnya untuk menelan benda kecil yang menghalangi jalannya. Kami telah menemukan caranya, kata dewa jahat dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, dewa jahat dari alun-alun terbang ke aula. Tubuh, saya pikir saya telah menemukan cara, kata klon dewa jahat. Ada tatapan aneh di mata dewa jahat itu, begitu cepat. Setelah Xiuzu mengingatkan dewa jahat itu, dia menemukan cara untuk menahan kepalanya dalam beberapa jam, dan dewa jahat itu secara alami sedikit terkejut. Kepala itu memiliki kemampuan persepsi yang buruk, mereka tidak dapat melihat ruang, selama mereka bersembunyi di balik dinding ruang, mereka tidak akan dapat mendeteksi target, kata klon dewa jahat. Luar angkasa dewa jahat itu berpikir sejenak, tetapi masih cukup sulit untuk membangun tembok luar angkasa yang besar untuk membungkus dunia ibu sepenuhnya, tidak perlu tembok luar angkasa. Kata sang dewa jahat terbelah, Anda dapat merentangkan dinding ruang itu dalam bentuk kisi-kisi halus, dan kepalanya masih tidak terdeteksi, saya telah mengujinya. Senyuman muncul di wajah dewa jahat, ya, sangat bagus. Dewa jahat terbelah juga tertawa, aku butuh hadiah. Hadiah apa? Dewa jahat membeku sesaat. Klon Tulhu menunjuk ke Xiuzu yang berada di sebelah Tulhu, dia adalah kekasihmu, dan juga milikku. Xiuzu tidak menyangka klon Tulhu membuat permintaan seperti itu, dan tampak bingung. Nyatanya, dia tidak bisa membedakan siapa tubuh utama dan siapa avatarnya, terkadang Xiuzu bahkan curiga bahwa tubuh utama dewa jahat sudah lama mati. Ya, dewa jahat itu mengangguk, kemarilah. Klon dewa jahat berjalan mendekat.
Tetapi ketika dia baru saja mendekati Dewa Jahat itu mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan ke dahinya, dan wajah Dewa Jahat itu mulai berubah menjadi alien berkulit hitam. Alien itu baru saja sadar, dan tanpa mengetahui apa yang terjadi, lehernya dipotong oleh Dewa Jahat dan kepalanya dipisahkan. Darah hitam pekat memercik ke seluruh tanah. Suamiku, mengapa kamu membunuhnya? Tanya Siusu. Dia memiliki kesadaran diri, jika kesadarannya lebih kuat, dia pasti akan mengkhianatiku, kata Dewa Jahat itu. Dalam keadaan normal, tubuh Dewa Jahat yang terbelah sepenuhnya disinkronkan dengan tubuh utama, dan sepenuhnya menjalankan perintah dari tubuh utama. Namun setelah lama terpisah, atau setelah mengalami pengalaman khusus, kesadaran akan menyimpang. Dalam hal ini, Dewa Jahat tanpa ampun akan membunuhnya. Orang yang paling mengenal dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah bisa setia kepada siapapun. Begitu kesadaran mandiri muncul, bahkan diri akan tetap berkhianat. Sehari kemudian, puluhan ribu Dewa Jahat muncul di permukaan dunia ibu. Setiap Dewa Jahat dipisahkan oleh jarak dari beberapa negara besar, dan didistribusikan di lapisan luar seluruh dunia induk menurut jarak yang sama. Kebenaran ruang. Sekarang pemahaman Dewa Jahat tentang kebenaran ruang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia dapat menggunakan kekuatan ruang sesuka hatinya. Gumpalan ruang setebal jari kelingking dengan cepat berkelok-kelok di sekitar Dewa Jahat untuk membentuk jaring ikan, dan di bawah kendali Dewa Jahat, jaring ikan menyebar ke segala arah yang berpusat padanya. Ratusan kaki, ribuan kaki, 10.000 kaki, jutaan kaki, miliaran kaki. Setelah 1 jam, jaringan ruang angkasa telah menyebar seukuran negara. Dalam 3 jam, jaringan ruang angkasa yang ditata oleh satu Dewa Jahat mulai membatasi jaringan ruang angkasa Dewa Jahat lainnya. Ketika sudut dan sudut jaringan ruang terhubung bersama, seluruh dunia induk terjaring. Awalnya, banyak kepala yang tertarik dengan dunia induk yang besar, sebelum jaring luar angkasa menutupi dunia induk sepenuhnya, mereka bergegas menuju satu-satunya cacat yang tersisa seperti sekumpulan ikan yang terpengaruh oleh air pasang. Tapi setelah kekurangan itu juga ditutupi oleh jaring luar angkasa, kepala-kepala ini kehilangan targetnya, dan mereka berkeliaran di luar dunia induk seperti lalat tanpa kepala. Kesadaran sederhana mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, mereka hanya tahu bahwa mangsa yang membuat mereka bersemangat menghilang tanpa bisa dijelaskan. Naluri kepala adalah melahap semua yang bisa dimakan, dan jenis yang sama jelas ada dalam makanan mereka. Segera situasi menjadi lebih kacau, dan mereka mulai saling melahap dalam skala besar. Dinding luar angkasa didirikan di aula utama, dan dinding luar angkasa mencerminkan pergerakan di luar dunia induk. Suamiku, mereka benar-benar tidak menyerang dunia ibu lagi. Apakah dunia ibu diselamatkan? Tanya Siusu. Tentu saja, Dewa Jahat itu tersenyum, terlihat dalam suasana hati yang baik. Selanjutnya, Anda hanya perlu membersihkan kepala di dunia ibu dan Anda bisa duduk santai. Jumlah kepala yang dibor ke dunia induk juga sangat besar, dan sekarang ada puluhan ribu kali lebih banyak kepala dan berkembang pesat, tetapi tidak sulit untuk membunuh kepala ini. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar aula, dan Sentu masuk. Dia melirik Siuzu dengan acuh tak acuh, dan segera berkata kepada Dewa Jahat, ada seseorang di sisi lain yang ingin melihatmu. Apakah itu pemimpin sekte? Tongtian lagi. Jika itu dia, tidak perlu turun. Krisis di dunia ibu sudah berakhir, jawab Dewa Jahat itu. Sudah berakhir. Sentu sedikit terkejut, kepala itu. Aku telah mencoba untuk memblokir mereka di luar, dan akan memakan waktu beberapa hari untuk membersihkan kepala di dalam dunia ibu, kata Dewa Jahat itu dengan ringan. Ada keterkejutan di mata Sentu lagi, bagaimana kamu melakukannya? Ini buatan manusia, kata Dewa Jahat dengan acuh tak acuh. Sentu segera berkata, bukan Tuan Tongtian yang akan turun kali ini. Siapa lagi? Peri San Xiao, tanya roh jahat itu. Tidak, itu Master Burung, jawab Sentu. Apa itu? Tanya roh jahat itu. Kamu pernah bertanya mengapa ada kera raksasa yang kuat di Gunung Li? Pemilik burung ini termasuk spesies yang sama dengan kera raksasa, dan dia bisa menjawab pertanyaanmu, jawab Sentu. Di Yukingtian, gerbang roh ular dan gerbang roh burung melancarkan perang hidup mati, dan gerbang roh burung berakhir dengan kekalahan telak. Koordinat Raja Roh Burung hampir dihancurkan oleh Raja Roh Ular di saat-saat terakhir. Tapi saya tidak tahu berita apa yang didengar Raja Roh Ular pada saat itu, dan dia menyerah untuk menghilangkan koordinat Raja Roh Burung, yang juga melepaskan gerbang roh burung. Semua pemilik burung dan pengkhianat dapat dibangkitkan melalui koordinat. Kekalahan ini tidak menimbulkan kerugian yang berarti, tetapi membuat pemilik burung memahami sebuah fakta.
Kekuatan gerbang roh ular jauh lebih kuat dari gerbang roh burung, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan gerbang roh ular di pantai seberang. Jadi gerbang roh burung diam-diam memanggil klan Wukong, jadi selama itu, Hei Huan tidak bisa menghubungi pemimpin Tongtian. Sekarang gerbang roh burung telah mengetahui bahwa dewa jahat telah mengendalikan dunia induk, mereka sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada kekacauan. Mendengar kata-kata Sentu, ekspresi dewa jahat menjadi serius, saya ingin melihatnya. Sentu tersenyum manis, sudah mencabut mahkota Advent. Wow, saat cahaya kedatangan memancarkan cahaya keemasan, mahkota terbang ke udara, dan kemudian sosok burung besar perlahan muncul di depan dewa jahat. Burung besar ini adalah Master Burung Hange. Dewa jahat merasakan aura kuat dari Master Burung, dan mengangkat kelopak matanya sedikit. Burung ini sangat kuat, ia juga memiliki aura yang sama dengan kera raksasa itu. Namun dibandingkan dengan kekuatan kera raksasa, masih jauh tertinggal. Sentu melihat Master Burung, Sentu memberi hormat di sampingnya. Han Ge bahkan tidak memandangnya, matanya yang tajam tertuju pada dewa jahat di depannya. Kamu mengendalikan dunia ibu? Han Ge bertanya. Ini aku, jawab dewa jahat itu. Bagus sekali. Han Ge merentangkan sayapnya yang tajam dan membelai dinding aula dengan ringan. Ho, dewa jahat dan yang lainnya hanya melihat bayangan sayap, dan setengah dari seluruh aula terputus. Dengan kepakan sayap Han Ge yang ringan, hembusan angin meniup bagian atas aula. Mengambang hingga jarak puluhan ribu mil. Han Ge melihat dunia yang luas ini adalah satu-satunya hal sukses yang dilakukan Master Tongtian, dan membantu kami mengendalikan dunia ibu. Mengendalikan tanah. Kelahiran pertama memang rejeki nomplok, tapi masih berhasil. Dewa jahat itu mengerutkan kening, benar, bukan kamu yang mengendalikan dunia ibu, ini aku, ini duniaku. Han Ge melirik dewa jahat itu. Sebelum itu datang, Guru Tongtian menasihatinya. Tulhu sangat memberontak, jangan mencoba untuk sepenuhnya mengendalikannya, dan beri Tulhu lebih banyak kesabaran dan rasa hormat. Han Ge termasuk jenis eksistensi yang bisa diangkat dan diletakkan. Meskipun itu adalah Master Burung yang tinggi dan perkasa, ia masih bisa merendahkan ras manusia yang rendah dan melepaskan kesombongan batinnya dengan bebas. Han Ge berkata dengan senyum tenang, itu benar, sekarang klan Wukong dan bahkan kita semua membutuhkannya, untuk mengandalkanmu. Postur Master Burung langsung diturunkan, yang mengejutkan Dewa Jahat, dan Dewa Jahat bertanya, keberadaan macam apa kamu? Adegan di mana kera raksasa memotret Li San masih tertinggal dalam kejahatan pikiran roh. Kami adalah tingkat keberadaan yang lebih tinggi dari Anda, dan kami juga pencipta dunia yang kacau. Setelah kami mati, kami akan menjadi bentuk kami saat ini. Anda dapat menganggap kami sebagai tubuh jiwa, tetapi di sisi lain kami disebut berbahaya. Kata, tenang Dewa Jahat mengunyah kata, apakah kera raksasa itu sama setelah mati? Iya, itu Raja Roh Monkey, salah satu dari 4 Raja Roh, Han Ge mengangguk. Raja Roh Monkey memiliki kekuatan seperti itu setelah kematian, keberadaan seperti apa yang dia miliki sebelum dia hidup, itu sangat kuat Dewa Jahat itu merasa sedikit tidak terbayangkan. Han Ge tersenyum sedikit, karena dulunya yang terkuat di dunia utama, meski sekarang telah menjadi tubuh yang aneh, kekuatannya masih kuat. Bagaimana denganmu? Kamu juga memiliki seorang raja. Dewa Jahat itu bertanya lagi. Raja Roh Burung kita ada berdampingan dengan Raja Roh Monkey, mata Han Ge penuh kebanggaan. Sekarang Han Ge tidak menganggap Dewa Jahat sebagai bawahan, tapi sebagai kolaborator. Menghadapi kolaboratornya, secara alami akan menunjukkan kekuatan gerbang Roh Burung. Hati Han Ge juga sangat ditentukan, bagaimanapun, Dewa Jahat tidak punya pilihan selain memilih untuk bekerja sama dengan gerbang Roh Burung. Raja Roh Burung, kamu mengatakan 4 Raja Roh Agung, tapi siapa 2 lainnya? Dewa Jahat bertanya lagi. Raja Roh Manusia dan Raja Roh Ular, Han Ge hanya memperkenalkan Silingmen asli, Silingmen kami. Awalnya adalah sebuah keluarga bertahun-tahun yang lalu. Han Ge membutuhkan sebatang dupa untuk memberikan gambaran singkat tentang sejarah gerbang 4 roh, dan pada saat yang sama memberitahu Dewa Jahat mengapa mereka muncul di dunia yang kacau. Setelah mendengarkan keterikatan antara 4 sekte roh, Dewa Jahat berkata dengan penuh minat, menarik, tetapi karena sekte roh burung Anda dibunuh oleh sekte roh ular, Anda harus berpikir untuk membalas dendam. Mengapa Anda terus berpikir untuk menghancurkan semuanya? Ini adalah obsesi rajaku, dan kita akan melaksanakannya, kata Han Ge dengan tatapan setia. Dewa Jahat tidak mengungkapkan pendapatnya atas kata-kata Han Ge. Nyatanya, setelah menguasai dunia induk, Dewa Jahat tidak berniat menghancurkan segalanya. Tulhu dulu sendirian, dan dengan karakternya,
Seluruh dunia penuh dengan musuh, dia dan klan Wukong secara alami cocok, yang juga menjadi dasar baginya untuk berhasil bergabung dengan kapal hitam. Tapi sekarang dia memiliki dunia ibu, pikirannya telah sedikit berubah, dan dia mungkin tidak mengikuti jalan Wukong di dalam hatinya. Tetapi saat ini, tampaknya dia masih harus bergantung pada gerbang roh burung. Betapapun sombongnya dia tidak akan memveto obsesi Raja Roh Burung secara langsung. Aku pernah mengalahkan seekor ular hitam kecil dalam kesadaran dunia ibu, tetapi apakah itu berasal dari gerbang roh ular? Tanya Dewa Jahat. Dewa Jahat juga sangat bingung ketika mengetahui bahwa ada penyusup dalam kesadaran dunia ibu. Secara teoritis, hanya Dewa Jahat yang bisa masuk ke tempat itu, kekuatan supernatural macam apa yang dimiliki ular hitam kecil ini untuk memaksa masuk. Iya, itu mungkin Raja Roh Ular itu sendiri, jawab Han Ge, menduduki dunia induk awalnya adalah bagian dari rencana gerbang roh ular, tapi kamu menyelanya kalau begitu pasti sangat tidak rela, si jahat kata Tuhan. Warped, itulah mengapa terjadi pergolakan dalam kekacauan ini, kata Han Ge. Maksudmu kepala-kepala ini? Tanya Dewa Jahat. Han Ge mengangguk dan berkata, ya, Raja Roh Ular telah memulai babak baru penurunan peringkat dunia. Seluruh prosesnya adalah untuk terus melahap kepala-kepala ini dan menumbuhkan dunia induk, dan akhirnya tumbuh sebesar seluruh kekacauan. Oh, mata Dewa Jahat itu terungkap dengan ekspresi tertarik, dunia ibu sebesar kekacauan. Itu benar, sepertinya bukan hanya kekacauan, tapi seluruh dunia utama Han Ge dikatakan. Tapi kamu bilang melahap kepala ini, metode melahap seperti apa? Dewa Jahat bertanya lagi. Han Ge sedikit tersenyum dan berkata, cukup untuk menghancurkan kepala di dunia ibu. Kamu telah menelan banyak kepala. Apakah kamu tidak melihat adanya perubahan di dunia ibu? Mata memasuki kesadaran dunia ibu. Dunia induk benar-benar terlalu besar, meskipun jumlah kepala yang dimakan cukup besar, ukuran perluasannya tidak jelas, dan Dewa Jahat belum pernah menyadarinya sebelumnya. Kali ini Dewa Jahat memeriksanya dengan hati-hati, lalu perlahan membuka matanya, dan berkata dengan terkejut di wajahnya, dunia ibu telah berkembang sebesar 10%. Dengan volume sebesar itu, perluasannya hampir 10%, dan perluasan ini kecepatan sudah sangat menakutkan. Dewa Jahat tidak menyangka bahwa melahap kepala akan mendapat manfaat seperti itu. Hanya ada satu dunia ibu di seluruh kekacauan, jadi bagaimana jika masa depan kekacauan adalah milikku seperti yang kamu katakan? Dewa Jahat bertanya lagi. Tanpa diduga, Han Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu dunia ibu, tapi tempat kelahirannya mungkin tidak. Karena Raja Roh Ular sudah mulai diturunkan, itu pasti akan menggunakan tempat kelahiran lain, jadi kamu harus melahap kepalamu sebanyak mungkin sekarang, karena akan ada pertempuran terakhir antara dunia ibumu dan tempat kelahiran Raja Roh Ular, dan hanya akan ada satu tempat kelahiran terakhir yang tersisa. Akan ada pertempuran. Kejahatan dewa menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, tetapi sebuah gambar muncul di benaknya, sosok Luo Zeng. Jika semua kepala ini ada di Primal Chaos, Lisan mungkin tidak akan terhindar apakah pria Luo Zeng itu mati seperti ini. Dewa Jahat selalu menganggap Luo Zeng sebagai lawan pamungkasnya, dan sekarang lawan pamungkas ini tiba-tiba menjadi apa yang disebut Raja Roh Ular, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Kamu harus memenangkan pertempuran ini. Klan Wukong dan aku, Sekte Roh Burung, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Han Ge meninggalkan dunia induk. Suatu hari kemudian, Dewa Jahat memerintahkan transformasi dunia ibu. Puluhan ribu Dewa Jahat berpikir pada saat yang sama, dan dengan cepat membuat rencana baru. 3 celah besar dibuka di tepi dunia induk, masing-masing celah mencakup ratusan negara bagian besar, dan pada saat yang sama, lingkaran sihir besar diatur di negara bagian besar di dalam celah ini. Setelah memasukkan kepala-kepala dalam kekacauan ke dalam celah, lingkaran sihir dibuka untuk membunuh kepala-kepala itu satu persatu. Rencana yang diterapkan oleh para Dewa Jahat persis sama dengan rencana Raja Roh Ular. Rencana ini berjalan sangat lancar, tetapi Dewa Jahat telah tertekan selama ini. Bahkan Xiuzu tidak tahu apa yang dipikirkan Dewa Jahat itu, dan dia tidak bisa menemukan cara untuk menghiburnya. Hari ini, Dewa Jahat masih menatap langit yang jauh dengan linglung. Sepasang tangan kurus membantunya mengenakan jubahnya. Dewa Jahat sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Di belakangnya bukan Xiuzu, tapi Sentu. Sejak Xiuzu datang, Dewa Jahat menjadi kurang dekat dengan Sentu. Sentu diam-diam sedih di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan di permukaan, dan dia masih mengabdikan dirinya untuk melayani sebagai penghubung antara Dewa Jahat dan klan Wukong. Aku tahu,
Mengapa kamu tidak bahagia? Kata Sentu. Dewa jahat meliriknya dengan samar, apa yang kamu tahu? Sentu diam-diam berkata di dekat telinga dewa jahat, kamu pikir kamu kehilangan Luo Zeng sebagai lawan dewa. Jahat tidak berbicara, tetapi hanya menghembuskan nafas dalam diam, hatinya sebenarnya ada rasa sedih yang samar. Sebenarnya, dia belum tentu mati, mungkin dia berkembang pesat sepertimu, kata Sentu. Dewa jahat mengangkat alisnya, menoleh untuk menatap Sentu dan berkata, apa maksudmu? Bisakah Lisan lolos dari bencana ini? Aku tidak tahu, kata Sentu, tapi satu hal yang aku bisa pastikan, Anda harus dari lahir di tanah kelahiran pertama, jika tidak maka tidak akan bisa menelan hantu hijau, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mewarisi kesadaran dunia ibu. Mata dewa jahat bersinar, maksudmu dunia tubuh internal Luo Zeng adalah tempat kelahiran pertama. Iya, Sentu mengangguk. Ketika dewa jahat pertama kali diserap oleh Luo Zeng, Sentu dan Tong Ren memiliki keraguan, tetapi dia tidak yakin pada saat itu. Tapi setelah dewa jahat berhasil melahap Gui King, itu sudah menjadi kepastian. Mendengar ini, Tulhu menunjukkan ekspresi santai di wajahnya, dan berkata, saya pasti akan memenangkan kompetisi ini. Kedalaman kekacauan. Segitiga kubik raksasa berputar pada dirinya sendiri dengan kecepatan lambat. Area di belakang segitiga kubik kosong, dan tengkorak yang tersebar di sana telah dimakan. Sekarang telah memasuki dunia baru. Setelah membersihkan kepala-kepala yang berkumpul, 3 berkas cahaya memanjang dari 3 mulut besar. Energi yang terkandung dalam berkas cahaya sangat lemah, tetapi sangat stabil, dan dapat menjangkau jarak miliaran mil dalam kekacauan. Meskipun kepala itu sangat bodoh, mereka memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap energi, bahkan jika pancaran cahaya melewatinya dengan ringan, kepala dengan panik mengikuti pancaran cahaya seperti hiu yang berbau darah. Ketika ada cukup banyak kepala yang mengikuti berkas cahaya, jarak antara berkas cahaya ini akan menyusut tajam, dan kepala itu juga akan maju dengan berkas cahaya yang terus menyusut, dan akhirnya mengebor ke dalam mulut besar kubus segitiga, sehingga membersihkan puluhan kepala sekaligus kepala dalam jarak ratusan juta mil. Kubus segitiga mempertahankan efisiensi yang sangat tinggi dalam melahap kepala, dan telah berkembang ribuan kali dalam waktu singkat. Meski masih sangat kecil dibandingkan dengan dunia induk, kecepatan pertumbuhannya sangat mencengangkan. Di sisi lain kekacauan, metode yang digunakan oleh tempat kelahiran Luo Zeng hampir sama. Sebelumnya, Luo Zeng meminta Nuwa untuk menyebarkan Waying Out dan menggunakan pancaran energi Waying untuk menarik kepala. Metode ini pada awalnya sangat efektif. Karena tanah kelahiran pertama terus berkembang, Waying tidak mudah digunakan. Secara teoritis, jarak yang bisa ditempuh Waying hampir tak terbatas, dan jika Nuwa diberi cukup waktu, dia bisa menarik Waying dari satu ujung kekacauan ke ujung kekacauan lainnya. Masalahnya adalah kecepatan ekstensi Waying terlalu lambat. Menurut Yuan Seng Sui, setelah dimulainya penurunan peringkat, akan ada putaran kompetisi, dan yang lebih besar akan mendapat keuntungan besar. Jika Anda ingin menyerap kepala lebih banyak dan lebih cepat, Anda harus menemukan cara yang lebih baik. Setelah rencana Waying dibatalkan, Luo Zeng memanggil semua orang untuk bertukar pikiran di Emerald Platform. Mereka perlu menemukan sesuatu yang bergerak cepat dan jauh. Ringan, jawab Sabi cepat. Cahaya tidak hanya mengandung energi tetapi juga dapat menyebar dengan cepat dalam kekacauan. Luo Zeng mempercayakan asal-usul darah untuk merombak tempat kelahiran. Segera setelah itu, lingkaran sihir 6 sisi yang besar muncul di permukaan tanah kelahiran pertama. Lingkaran sihir 6 sisi ini tidak dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh, itu hanya dapat melepaskan cahaya yang kuat. Setelah energi yang kuat disuntikkan ke dalam lingkaran sihir bersisi 6, itu tersebar ke segala arah dalam bentuk cahaya yang kuat. Tampaknya ada matahari besar dalam kekacauan, dan kelompok cahaya putih yang menyala-nyala dapat mempengaruhi jarak ratusan juta mil. Setelah kepala dalam jangkauan ini merasakan energi dalam cahaya yang kuat, mereka bergegas menuju tempat kelahiran. 3 tempat purba dalam kekacauan semuanya menemukan jalan keluar dari kekacauan ini, dan kemudian mulai tumbuh dengan cara yang unik. Meskipun kecepatan menyerap kepala mereka tidak lambat, kecepatan pertumbuhan mereka bahkan lebih dibesar-besarkan. Tapi seberapa besar dunia yang kacau? Butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk tumbuh menjadi ukuran yang kacau dengan ukurannya. Sebulan kemudian, beberapa ras manusia muncul di pintu masuk Pulau Yejian yang terletak di Sangqingtian. Pemimpin itu mengenakan mantel bulu tebal, dengan wajah tampan dan sedikit kepahlawanan di alisnya. Di belakangnya ada 3 wanita dan 2 pria. Saat rombongan mendekati kolam di dalam gua, 2 Master Monkey muncul dari kolam. Berhenti. 1 langkah lagi,
kamu pasti akan mati. Kedua Master Monkey itu berkata dengan agresif. Pintu masuk ke Pulau Yejian sangat penting, dan dalam keadaan normal tidak ada makhluk yang boleh mendekatinya. Jika itu adalah makhluk asing lainnya, kedua Master Monkey itu sudah melenyapkannya secara langsung. Alasan beberapa pengekangan adalah bahwa kelompok orang ini adalah wajah umat manusia. Bagaimanapun, Master Monkey telah banyak berurusan dengan ras manusia dalam beberapa tahun terakhir, dan Luo Zeng menyelamatkan Raja Roh Monkey, yang membuat Master Monkey mengubah pandangan mereka tentang ras manusia. Pria terkemuka berhenti di jalurnya, membungkukkan tangannya dengan hormat kepada dua Master Monkey. Saya, Master Tongtian dari klan Wukong, memberi hormat kepada dua Master Monkey. Klan Wukong, Master Tongtian, mereka yang didukung oleh burung gerbang roh. Seorang Master Monkey memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tuan Tongtian berkata dengan senyum di wajahnya, ya, saya memiliki koordinat Master Burung Luangu di tubuh saya. Reputasi Luangu di Sekte Empat Roh adalah yang kedua setelah Empat Tuan, dan dia adalah eksistensi dengan kesamaan. Reputasi sebagai Raja Kera Besar Shen Luan juga merupakan eksistensi seperti guntur. Ketika kedua Master Monkey mendengar ini, wajah mereka menjadi serius setelah terkejut. Koordinat adalah takdir yang berbahaya. Orang ini datang ke sini dengan nyawa Luanhu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Master Monkey. Tuan Burung Luanhu ingin membahas aliansi dengan Raja Roh Monkey, kata guru Sekte Tongtian lagi. Kedua Master Monkey itu tidak berbicara omong kosong, dan menyerahkan masalah itu ke Pulau Yejian. Pulau Yejian dengan cepat memberikan balasan, membiarkan pemimpin Tongtian memasuki Pulau Yejian sendirian. Setelah itu, Master Tongtian memasuki kolam dan pergi ke hulu sepanjang saluran. Ketika dia keluar dari danau, dia dipandu oleh seorang Master Monkey ke sebuah istana di tepi pantai. Bukan Raja Roh Monkey yang bertemu dengan Master Sekte Tongtian di istana, tetapi sekelompok pahlawan yang dipimpin oleh Yuan Shi Tianzun, dan Luo Zeng ada di samping. Adik laki-laki, akhirnya kita bertemu. Wajah tua Yuan Shi Tianzun penuh senyuman, bahkan sedikit sopan. Tuan Tongtian melirik Yuan Shi Tianzun dengan acuh tak acuh, kakak senior. Setelah suara itu turun, matanya tertuju pada Luo Zeng lagi. Ketika dia baru saja naik ke tingkat kedua Ping Yitian, pemimpin Tongtian tahu bahwa dia luar biasa, dan tahu bahwa anak ini dapat mengubah situasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat mempengaruhi keseimbangan antara pengkhianat. Yuan Shi Tianzun tidak peduli dengan ketidakpedulian Tongtian, tetapi berkata, selain aku, ada orang lain yang ingin bertemu denganmu, kamu tidak boleh memikirkannya. Wajah Tongtian menunjukkan ekspresi aneh, siapa? Yuan Shi Tianzun mengangguk pada Luo Zeng di belakang kepala. Sesosok muncul di atas kepala Luo Zeng, yang merupakan sinar jiwa Taisang Laojun. Kakak Tuan Tongtian tertegun. Dia tidak tahu bahwa kakak senior bersembunyi di Yuking Tianyi, dan dia sangat terkejut melihat kakak senior ada di sini. Taisang Laojun tersenyum gembira, sungguh mengejutkan dan mengejutkan ketiga kakak senior kita akhirnya bisa berkumpul. Ada kecelakaan, tapi lupakan kejutannya, kata Master Tongtian dengan nada dingin, pikiran. Adik laki-laki masih memperdebatkan keluhan itu. Jika ada kesempatan, saya akan meminta Zia untuk meminta maaf kepada Anda secara pribadi, kata Yuan Shi Tianzun. Murid Master Muhu, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan Jiang Zia, tetapi wajah Jiang Zia bahkan lebih jelek ketika Jiang Zia disebutkan. Dalam pertempuran pertama lisan, dia dibuang ke ruang Jizeng, dan kemudian ditendang oleh Jiang Zia. Saya di sini untuk menemui Raja Roh Kera untuk membahas aliansi dengan Gerbang Roh Burung. Bukan untuk bernostalgia dengan Anda, kata Tuan Tongtian dengan marah. Pada saat ini, Luo Zeng berkata, itu benar, Raja Roh Kera akan menangani aliansi dengan kami, hanya berbicara dengan kami. Apa sudut mata guru kultus Tongtian tidak bisa membantu tetapi berkedut. Raja Roh Monkey dan bahkan Master Monkey sangat sederhana, mereka tidak pandai dalam strategi. Dalam percakapan sebelumnya, Raja Roh Kera telah sepenuhnya mempercayai Luo Zeng, bagaimanapun, selama Luo Zeng dan ras manusia ini berdiri di sisi berlawanan dari gerbang roh ular, itu cukup untuk menyerahkan segalanya kepada mereka dengan percaya diri. Master Tongtian tidak jelas tentang detailnya, hanya saja Luo Zeng juga terikat pada Master Burung seperti dirinya. Jadi ketika dia mendengar Luo Zeng mengatakan ini, betapa terkejutnya dia di dalam hatinya. Apakah berguna bagimu untuk membicarakan? Tanya Master Tongtian. Tentu saja berhasil, jawab Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng tidak memiliki ekspresi bercanda sedikit pun di wajahnya, Master Tongtian masih tidak mempercayainya, jadi dia berkata, berhentilah bercanda. Aku tidak bercanda, kata Luo Zeng dengan serius. Mata Tuan Tongtian bergerak ke sisi aula utama,
di mana ada dua Master Monkey yang menjaga pintu masuk aula utama. Kedua Master Monkey itu pasti mendengar kata-kata Luo Zeng, dan mereka bahkan tidak bermaksud mempertanyakannya. Dalam keputusasaan, pemimpin Tongtian berkata, silakan mundur. Luo Zeng dan para pahlawan umat manusia menyerahkan beberapa posisi. Master Tongtian membuka tangannya, dan dua salib emas muncul di masing-masing telapak tangannya. Setelah salib bertemu, koordinat muncul di depannya. Ada kicauan lembut di telinga semua orang, dan bayangan burung besar muncul di depan mereka. Itu adalah Master Burung Luanhu. Rubah Luan dianggap berukuran sedang di antara para Master Burung, tetapi kepalanya hampir mencapai langit-langit istana. Itu menundukkan kepalanya sedikit, dan melihat sekelompok manusia berdiri di depannya, dengan beberapa warna aneh di pupilnya. Tongtian, saya datang ke Pulau Yejian secara pribadi untuk melihat Raja Roh Monkey. Mengapa sekelompok manusia? Mereka bilang mereka bisa berbicara tentang membentuk aliansi, kata Master Tongtian tak berdaya. Luanhu mengangkat kepalanya yang bangga. Dengan jentikan kepala, itu menghancurkan langit-langit aula, dan meraung panjang. Yo, teriakan bernada tinggi bergema di seluruh Pulau Yejian. Setelah beberapa saat, sesosok besar dan lincah berlari liar di sepanjang tepi danau. Ketika sosok itu mendekati aula utama, ia mengerahkan kekuatan pada kedua kakinya, dan tubuhnya melompat, dan terbanting keras di depan aula utama. Boom! Guncangan besar menyebabkan semua orang di aula terpental. Aku bisa mendengar suaramu dari jauh, Luanhu, kata Dagu. Luanhu menatap Dagu dan berkata dengan tidak puas, saya datang sendiri ke Pulau Yejian, dan Anda mengirim saya dengan manusia ini. Kirim saya pergi. Bagaimana bisa? Tanya Dagu bingung. Mengapa kamu berpura-pura bodoh? Manusia di dunia ini bisa menggantikanmu. Luanhu semakin kesal dengan kebodohan Dagu. Roh Monkey pada dasarnya lambat bereaksi. Dagu akhirnya mengerti apa yang dimaksud Luanhu, mengusap dahinya dan tertawa. Tentu saja bisa diganti, rajaku telah mempercayakan mereka dengan otoritas penuh, kamu bisa berbicara dengan mereka tentang aliansi. Percaya beri mereka. Luanhu juga tertegun, kalian sangat bodoh sehingga kamu sangat cerdik. Itu mengutuk dalam hati, tapi itu tidak akan mengutuk dengan keras. Monkey-monkey ini berpikiran sederhana, dan jika mereka benar-benar ingin memarahi Raja Roh Kera, apalagi membentuk aliansi, ia mungkin tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku dapat mendengarkan di sampingmu, tetapi kamu dapat berbicara dengan mereka. Dagu melompat tinggi lagi, melangkah ke aula dengan kedua kakinya, dan langsung berjongkok di sudut. Luanhu terdiam lagi. Bagaimanapun, Raja Kera besar ada di sini. Terlebih lagi, ia dipaksa untuk membentuk aliansi dengan Sekte Roh Monkey sekarang. Pemimpin Tongtian di samping Luanhu juga memiliki suasana hati yang sama, mungkin dia lebih bersemangat daripada Luanhu. Lagi pula, Master Tongtian selalu tidak percaya diri di depan Master Burung. Bagaimana kelompok Luo Zeng ini, seolah-olah mereka telah menjadi Master dari Sekte Roh Monkey, bahkan Raja Kera besar yang legendaris pun patuh. Luanhu dengan tidak sabar menundukkan kepalanya dari langit-langit, memandangi sekelompok orang dengan jijik, dan segera berkata, sekarang gerbang roh ular didirikan di sisi lain, mereka juga mulai merosot menjadi kekacauan. Setelah selesai, kita semua binasa, apakah itu gerbang roh burung atau gerbang roh monkey? Manusia tidak termasuk dalam pidato ini, tapi setelah memikirkannya, Luanhu berkata, kalian manusia juga akan mati. Jadi rencana saat ini adalah untuk membentuk aliansi antara gerbang roh burung dan gerbang roh monkey. Aliansi ini juga sangat bermanfaat bagi umat manusia, dan para pahlawan termasuk Yuan Shi Tianzun sangat senang. Apa yang dipikirkan Luanhu, Luo Zeng pasti akan setuju. Luo Zeng bertanya dengan santai, sejauh yang saya tahu, apakah itu Sekte Roh Burung atau klan Wukong, tujuannya adalah untuk menghancurkan segalanya, dan sekarang Anda tidak ingin mati. Wajah guru Sekte Tongtian segera gelap. Jika Anda mengatakan ini kepada saya, tidak apa-apa, tetapi Anda mengatakannya kepada Luanhu. Ada niat membunuh di mata Luanhu, itu adalah sesuatu di dalam Sekte Roh Burung kami, manusia biasa, apa hubungannya denganmu? Zeng menunjukkan ekspresi yang masuk akal. Kamu. Luanhu sendiri memandang rendah manusia ini, dan amarah di hatinya membara tak terkendali, dan dia hampir siap untuk menyerang. Tapi bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Roh Monkey, dan Raja Kera besar masih mengawasi, dan dia ada di sini untuk membentuk aliansi lagi pula. Luanhu menekan hatinya dan berkata dengan marah, kita harus mengambil peduli dengan obsesi Raja, tetapi premisnya adalah kita tidak menyakiti Raja. Keselamatan Raja. Artinya, nyawa Raja Roh Burung dipertaruhkan. Luo Zeng bertanya.
Ya, kata Luan Hu dengan gigi terkatup. Belum lama ini, Raja Roh Ular hampir membunuh Raja Roh Burung, namun di saat-saat terakhir, Raja Roh Ular mundur, alasan spesifik mundurnya masih belum jelas bagi pemilik burung seperti Luan Hu, Hange dan Ling Lou. Apa yang akan kamu lakukan setelah aliansi? Luo Zeng bertanya lagi. Luan Hu kemudian menjawab, saya harap gerbang roh Monkey dapat membantu gerbang roh burung saya untuk meluncurkan serangan balik terhadap gerbang roh ular. Kami memiliki rencana yang hati-hati Raja Roh Burung yang belum bangun bukanlah lawan dari roh ular. King, tetapi dengan Monkey King yang tak terkalahkan, hasilnya berbeda. Aku menolak, jawab Luo Zeng sederhana. Kalau begitu mati. Niat membunuh di mata Luan Hu mendidih, dan sayap burung seperti pedang setinggi 40 kaki, dan dia menebas kepala Luo Zeng. Kecepatannya sangat cepat bahkan dagu yang jongkok tidak jauh darinya tidak bisa bereaksi. Ledakan. Saat sayapnya turun, seluruh aula hancur menjadi debu. Pemimpin Tongtian juga terkejut, Luan Hu langsung membunuh Luo Zeng. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Ho! Dagu yang tidak jauh dari situ menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan semua asap bubuk ke dalam danau. Kemudian Master Tongtian melihat pemandangan yang aneh. Luo Zeng mengulurkan tangannya untuk memegang sayap Luan Hu, dan alis serta matanya penuh relaksasi. Bahkan mata Luan Hu penuh dengan ketidakterbayangan, bocah ras manusia ini telah mendengar Master Tongtian menyebutkannya beberapa kali, dan dia memang pria kecil yang ajaib. Tapi bisakah orang ini dengan mudah menangkap tebasan sayapnya? Melihat sikap yang mulia Luan Hu, sepertinya Anda tidak berniat untuk berbicara tentang aliansi. Luo Zeng mengepalkan sayapnya dengan erat, dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Atau apakah yang mulia Luan Hu berpikir bahwa saya seorang manusia, dan saya tidak memiliki kualifikasi dan tidak memiliki kualifikasi? Bagaimana dengan kekuatan itu? Setelah itu, tangan kanan Luo Zeng diremas lebih erat dengan 3 poin. Ho! Garis merah lurus tipis menembus sayap Luan Hu. Wow! Garis tipis itu memotong sayap menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Dagu yang sedang berjongkok tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini, dan ada sedikit rasa takut di pupil matanya. Kekuatan supernatural Luo Zeng yang hebat mendengar dari Konggu bahwa dia dapat dengan mudah memotong tubuh Konggu menjadi berkeping-keping dengan mengandalkan pertumpahan darah itu. Tetapi Dagu berpikir bahwa dia jauh lebih kuat dari Konggu, tetapi dia tidak mengambil hati Luo Zeng. Tapi kekuatan Luan Hu sebanding dengan miliknya, dan dia tidak memiliki ketahanan terhadap garis merah Luo Zeng. Jika dia menemukan garis merah ini, situasinya tidak akan jauh lebih baik. Saya tidak tahu apakah kekuatan ini dapat dilihat oleh Yang Mulia. Luan Hu. Luo Zeng bertanya dengan dingin. Baik pemimpin Luan Hu dan Tongtian tetap di tempat mereka berada. Tidak pernah terpikir bahwa manusia ini bisa melukai dirinya sendiri. Tentu saja damage ini bukan material untuk Sif. Tubuh Luan Hu bergetar sedikit, dan pecahan aneh yang jatuh di tanah melompat satu demi satu, dan dengan cepat direkatkan untuk mengembalikan bentuk sebelumnya. Kamu mengejutkanku, kesombongan di mata Luan Hu menghilang sepenuhnya. Pukulan Luo Zeng seperti baskom berisi air yang dituangkan ke jantungnya, membuat Luan Hu bangun dengan cepat. Baik Raja Roh Kera maupun Raja Kera Besar tidak benar-benar bodoh, dan bukan tanpa alasan mereka sangat mendukung Luo Zeng. Luo Zeng berkata seperti biasa, mari kita lanjutkan berbicara tentang aliansi. Bukankah kamu menolak? Luan Hu berkata dengan heran. Itu kondisimu salah, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Luan Hu bertanya, kondisi apa yang kamu inginkan? Ketika mengajukan pertanyaan seperti itu, Guru Tongtian menghela nafas dalam hati. Master burung Luan Hu sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki keterampilan negosiasi apapun. Begitu dia muncul, dia memperlakukan manusia dengan sikap arogan, tetapi tanpa terlihat, Luo Zeng mengeluarkan kata-kata untuk memberitahu mereka bahwa status quo Raja Roh Burung tidak baik, dan bahkan tangan yang sembrono tidak mengambil keuntungan. Sekarang tanya Luo Zeng, Luo Zeng pasti akan membuka mulutnya lebar-lebar. Kondisi aliansi adalah Sekte Roh Burung harus mematuhiku, jawab Luo Zeng. Kemarahan Luan Hu yang awalnya tertahan tiba-tiba melonjak lagi. Manusia ini benar-benar membuatnya sangat marah. Aliansi adalah aliansi, tetapi Anda ingin gerbang roh burung saya mematuhi Anda. Mungkinkah gerbang roh Monkey juga mendengarkan Anda? Suara bernada tinggi Luan Hu berisi jejak kesedihan dan kemarahan. Ia mengatakan ini kepada Raja Kera Besar. Tanpa diduga, Dagu tidak banyak mengungkapkan, malah dia menerima begitu saja, tidak apa-apa mendengarkan dia, itu yang dikatakan Raja Roh Monkey tidak pandai. Strategi, dan pada dasarnya menyerahkan aspek ini ke ini sekelompok manusia.
Luan Hu ingin memuntahkan darah setelah mendengar ini, apakah ini benar-benar sekte roh Monkey yang tak terkalahkan? Tertekan, ia berbalik dan pergi, tetapi kenyataan mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja. Pemilik burung tidak tahan dengan situasi saat ini, jadi mereka harus mendapatkan dukungan dari sekte roh Monkey. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, ia hampir mengertakkan gigi dan berkata, kamu dapat menerima perintah darimu, semua master burung kami dapat membantumu, tetapi ada dua pengecualian. Tolong katakan, Luo Zhengdao. Pertama, raja kita adalah pengecualian, dan kedua, dunia ibu dan dewa jahat adalah pengecualian, kata Luan Hu. Sekte roh burung tidak akan pernah menempatkan raja mereka dalam bahaya, lagi pula, Shou jauh lebih rendah daripada raja roh ular dalam keadaan tidak sadar. Dunia ibu dan dewa jahat adalah fondasi utama lainnya untuk kembalinya Niao Lingmen, yang telah menarik perhatian Han Ge. Luan Hu juga memiliki beberapa pemahaman tentang kontradiksi dan hubungan antara dewa jahat dan Luo Zeng. Iya, tapi kamu akan memberiku koordinat 10 master burung teratas, kata Luo Zeng. Luo Zeng tidak memiliki kepercayaan pada pemilik burung, apalagi karena dewa jahat. Sekte roh burung dapat mengubah teman menjadi musuh kapan saja, dan dia harus memegang koordinat berbahaya ini di tangannya. Permintaan ini membuat Luan Hu sedikit ragu, dan koordinatnya adalah nyawa mereka. Itu ragu-ragu dan bertanya, kamu pasti akan membantu kami melawan gerbang roh ular. Tentu saja, Luo Zeng tersenyum sedikit, gerbang roh ular harus menjadi musuh bersama kita, bahkan jika kita tidak membentuk aliansi dengan gerbang roh burung, kami juga akan menghadapi mereka secara langsung. Lain kali saya akan membawa koordinat pemilik burung lainnya. Setelah mengatakan itu, awan cahaya yang hancur meletus dari leher Luan Hu, dan tak terhitung petir kecil menghancurkan tubuhnya yang berbahaya di bawah serangan ganda dari cahaya dan guntur dan kilat yang merusak. Tubuh besar itu dengan cepat menyebar dan menghilang, hanya menyisakan koordinat. Di tangan pemimpin Tongtian, setelah Tongtian Jiaozu menyingkirkan koordinatnya, dia menatap Luo Zeng dalam-dalam, selamat tinggal. Dia tidak berbicara dengan Tongtian Jiaozu dan Yuan Shi Tianzun sampai dia pergi. Di sisi lain, Yuan Shi Tianzun menatap punggung Master Tongtian dengan linglung, saudara junior masih tidak bisa melepaskannya. Beberapa orang ditakdirkan untuk pergi jauh-jauh ke kegelapan, jadi jangan memaksakannya. Taisang Laojun tenang di dalam hatinya, itu aliansi sekte roh burung. Aku tidak tahu seberapa tulus itu. 10, jawab Nuwa sendiri. Luo Zeng juga mengangguk, Raja roh burung belum bangun, itu harus ditakdirkan untuk situasi seperti itu, Tuan Burung dapat membantu kita. Agak aneh, kata Nuwa dengan cemberut, karena roh burung itu gerbangnya benar-benar lemah, mengapa gerbang roh ular tidak memotong mereka bersama dengan Raja roh burung? Apakah ada perubahan dalam hal ini? Jawaban ini bukan berarti bahwa orang yang hadir tidak dapat menjawabnya, bahkan burung itu pemilik tidak dapat mengetahuinya mengapa Raja Ling membiarkan Raja roh burung pergi. Setelah Luan Hu kembali ke sarang Yu Qingtian, dia memberitahu permintaan yang dibuat oleh Luo Zeng kepada pemilik burung lainnya. Han Ge, Ling Lou dan pemilik burung lainnya sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Memberikan hidup mereka kepada manusia biasa. Angan-angan. Namun, kegembiraan ini hanya berlangsung sebentar. Setelah Luan Hu menganalisis taruhannya dan nasib gerbang roh burung, semua pemilik burung terdiam. Ya, mereka tidak punya pilihan. Setelah pemilik burung ini berkompromi, Cao Qiki menyembah di depan Raja roh burung. Tentu saja mereka tidak berani memberitahu Bird Spirit King Shou tentang masalah tersebut, meskipun Shou belum terbangun, tetapi begitu mereka mendengarnya, mereka pasti akan menjungkir balikkan dunia. Dan pemandangan ini secara alami terlihat jelas oleh Master Ular yang berada jauh di kota Tianfang dengan batu Mahatau yang terbatas. Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Raja roh ular bertanya dengan enggan. Memiliki lebih banyak Master Burung membuatmu takut? Tanya Hei Guang. Tuan burung biasa tentu saja tidak takut, kata Raja Ular dengan jijik. Benar, penambahan pemilik burung akan memungkinkan mereka memasuki Yu Qingtian lebih cepat, kata Hei Guang. Apa yang ingin kamu lakukan? Raja Roh Ular bertanya, tapi lampu hitam tidak menjawab, hanya mengeluarkan tawa yang membuatnya tidak bisa diprediksi. Beberapa hari kemudian, pemimpin Tongtian kembali lagi ke Pulau Yejian. Kali ini dia datang untuk menyerahkan koordinat pemilik burung kepada Luo Zeng. Menempatkan hidup Anda di tangan orang lain adalah kebodohan dalam banyak kasus. Namun di satu sisi, pemilik burung tidak punya tempat tujuan, di sisi lain, mereka memiliki kesadaran berkorban, mengorbankan diri demi mendapatkan keselamatan berburu Raja Roh Burung, yang tidak bertentangan dengan konsistensi mereka, amalan yang setia. Poin terpenting adalah pemilik burung percaya pada Raja Roh Monkey.
Persahabatan antara Sekte Roh Burung dan Sekte Roh Monkey jauh lebih dalam daripada Luo Zeng dan kelompoknya. Pada hari aliansi dibahas, meskipun Dagu hanya berjongkok di sampingnya, dia mendengarkan setiap kata dari percakapan antara kedua belah pihak. Baik Raja Roh Monkey dan Raja Kera Besar sembrono dan impulsif, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka mempercayai Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun karena manusia ini memang memiliki tujuan yang sama dengan mereka dan layak untuk dipercaya. Objek yang bisa dipercaya oleh Raja Roh Monkey, juga bisa dipercaya oleh Master Burung. Namun, pada hari pengiriman koordinat ke Luo Zeng, Dagu secara pribadi datang untuk mengambil koordinat pemilik burung. Alasannya adalah tidak begitu aman untuk menyerahkannya ke tangan Luo Zeng. Koordinat ini dilindungi oleh Monkey Raja Roh. Adapun apakah Monkey Spirit King benar-benar ingin melindungi koordinat ini, tidak diketahui apakah dia masih khawatir untuk meletakkannya di tangan Luo Zeng. Penambahan gerbang roh burung memberi para pahlawan ras lebih percaya diri. Bagaimanapun, mereka terisolasi dan tidak berdaya, dan mereka tiba-tiba mendapat dukungan dari gerbang roh burung dan gerbang roh monkey, yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Soal memasuki Yu Qingtian telah dimasukkan ke dalam agenda, namun sebelum itu, diperlukan persiapan yang matang untuk mencari peluang yang lebih baik. Di dunia yang kacau, Land of Beginning masih melahap ribuan kepala secara teratur. Sebelumnya, tanah kelahiran pertama hanya berukuran 2 kali Gunung Li, dan Gunung Li hampir tidak dapat menyentuh puncak tanah kelahiran pertama. Sekarang berdiri di puncak Gunung Lisan dan melihatnya, yang Anda lihat adalah langit berwarna darah yang tak berujung, ini sudah menjadi dunia yang sangat besar lempeng. Benua yang awalnya ditangguhkan di ketinggian diturunkan oleh Luo Zeng, terbentang di seberang Gunung Lisan dan makam Guiksu pusat lapangan berfungsi sebagai jembatan antara keduanya. Di ujung Gunung Lisan, 3 gunung raksasa lainnya lahir. Setiap gunung raksasa hanya sekitar sepertiga dari Lisan, dan bentuknya berbeda. Ini adalah sarang yang dibuat khusus oleh Luo Zeng untuk 3 dewa kekacauan kuno. Sebelumnya, dewa kekacauan kuno meringkuk di dalam Lisan, dan sekarang ruang tidak lagi menjadi masalah, jadi mereka secara alami tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Boom, boom, ada semburan guntur di langit berwarna darah. Apakah itu Lisan, atau lempeng benua? Orang-orang di pemakaman yang atau Guiksu mengangkat kepala mereka satu demi satu. Ibu, ini bergemuruh. Luo Yunxin di rumah abadi menutupi telinganya, dan ada jejak ketakutan di mata hitam besarnya. Jangan takut, Yunxin, ini bukan guntur, ini latihan ayahmu. Si Yukin memeluk Luo Yunxin di lengannya untuk menghiburnya. Di mana ayah? Luo Yunxin bertanya. Lihat ke sana, sosok itu ayahmu, kata si Yukin sambil menunjuk ke atas. Di tengah langit berwarna darah, memang ada sesosok kecil melayang di dalamnya. Dalam beberapa hari terakhir, dunia tubuh internal Luo Zeng telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ning Yudi, Si Yukin dan Sun dan wanita lain juga melihatnya di mata mereka setelah Luo Zeng menjelaskan, mereka menyadari bahwa Lisan benar-benar dikemas ke tempat lahir. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pemakaman Guiksu dan domain dewa juga segera dipasang. Jadi dunia di dalam tubuh menjadi hidup. Su Lingyun, Ning Yudi, dan Sun ingin kembali ke Dayan Xiu. Mu Ning dan Han Liusu tidak sabar untuk kembali ke domain dewa untuk bersatu kembali dengan kerabat mereka. Dalam kabut darah, tubuh Luo Zeng mengambang seperti sepotong rumput bebek tanpa akar. Setiap kali sebatang dupa, guntur berdarah itu mencambuknya seperti cambuk pohon anggur. Cambukan semacam ini tidak akan menimbulkan rasa sakit, tetapi rasa kekuatan, dan kekuatan tanpa akhir sedang diintegrasikan ke dalam tubuh Luo Zeng. Boom! Lusinan guntur berwarna darah melesat ke tubuh Luo Zeng, dan jejak retakan tiba-tiba muncul di tubuhnya, seperti sepotong porselen yang akan pecah. Ini akan pecah, tubuh tidak tahan, teriak Luo Zeng dalam guntur. Scarlet Thunder dengan cepat menghilang, dan langit kembali tenang. Segera setelah itu, semburan tetesan air hujan berwarna hijau cerah menghantam tubuh Luo Zeng. Tetesan hujan ini, seperti serangga spiritual, merangkak ke dalam retakan di tubuh Luo Zeng, dan kemudian retakan tersebut diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Setelah tubuh fisik Luo Zeng mengalami banyak kerja keras, itu diserap oleh darah asal, yang setara dengan menciptakan kembali tubuh yang hampir sempurna untuk Luo Zeng. Sekarang tubuh ini mulai ditempa lagi, sebelumnya dia sudah mengalami 13 ronde baptisan berdarah. Berapa lama untuk mencapai batas? Luo Zeng bertanya. Tidak yakin. Dalam ingatanku, tidak ada batas atas kekuatan tubuh fisik, karena aku pernah memperkuat tuan rumah ke tingkat yang mengerikan, kata Yuan Shengshui sambil mengenang. Ingatannya selalu kacau, dan beberapa ingatan kunci langsung hilang, tetapi beberapa detailnya sangat jelas.
Mengerikan betapa mengerikannya. Alis Luo Zeng sedikit bergetar. Mungkin luar biasa bisa dijelaskan dengan asal-usul darah. Pukulan penuh 90% energi di seluruh dunia Xingman tidak merusak tubuhnya, mungkin seperti ini kata Yuan Seng Sui. Xingmanji adalah dunia kisi kelima, yang merupakan ruang dalam di gerbang siling. Jika itu adalah subdunia independen, seperti dunia yang kacau, itu akan baik-baik saja, tetapi itu adalah dunia yang utuh. Sungguh kekuatan yang mengerikan, dan betapa kuatnya tubuh itu. Sayang sekali aku lupa penampilan tuan rumah itu, dan bahkan namanya, suara darah dewa asal menunjukkan sedikit kekecewaan, di pertemuan dengan yang terdegradasi dalam pertempuran, aku gagal setiap saat. Darah asal memang memiliki kekuatan besar, tapi lawannya selalu bisa maju. Kali ini berbeda, kata Luo Zeng tiba-tiba. Apa bedanya tanya Yuan Seng Sui. Karena kali ini tuan rumahmu adalah aku, kata Luo Zeng dengan percaya diri. Origin Divine Blood terdiam beberapa saat. Mungkin tidak ingin mengenai Luo Zeng, jadi dikatakan, mulai putaran ke-14 pembaptisan berdarah. Setelah 50 putaran pembaptisan, saya akan mengisi tubuh Anda dengan spora simpul kosong. Itu juga cara untuk memperkuat tubuh fisik. Ya, menggunakan kekuatan ruang untuk memperkuat tubuh fisik. Apakah ini cara terakhir untuk memperkuat tubuh? Tidak, ada beberapa lebih. Setelah itu, langit berdarah muncul lagi. Terdengar suara gemuruh, dan guntur berwarna darah dengan ketebalan tangki air berenang di langit, dan bergegas menuju Luo Zeng. Pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mata Luo Zeng. Pegunungan di kejauhan memiliki bayangan, guntur juga memiliki bayangan, dan saya juga memiliki. Gambar tidak pasti. Batu penyegel lain telah tiba. Hanya beberapa bulan sejak batu penyegel terakhir muncul, dan frekuensi kemunculannya tampaknya semakin padat. Pada saat yang sama, pada ketinggian lebih dari 100 kaki di atas bagian tengah negara Laut Darah, sebuah batu hitam persegi melayang di sana, dengan cepat menarik perhatian orang. 3770